Publik belakangan ini diramaikan oleh isu Desa Wadas. Keramaian ini berawal dari sebuah akun Twitter bernama Wadas Melawan yang memunculkan tagar dengan nama serupa, kemudian disusul dengan tagar Save Wadas. Kejadian tersebut semakin heboh ketika dua LSM besar di Indonesia ikut memanasi, yaitu Walhi dan YLBHI. Dibantu dengan banyak media, mereka menyoroti kekerasan aparat terhadap sebagian warga Desa Wadas. Kok dua LSM yang diisi SJW sok peduli lingkungan ini langsung membahas aparat sih? Ada rangkaian panjang sebelum aparat sampai ke Desa Wadas, di mana satu pihak menuduh aparat bertindak represif, dan pihak lain menyebutkan bahwa aparat datang untuk mengamankan proses pengukuran lahan sebagian warga yang setuju. Sebelum sampai pada kesimpulan mana yang benar dari dua versi cerita tentang aparat, maka kita harus tahu asal-muasal kejadian heboh ini. Tentu dengan memahami timeline kejadian ini dari awal dong. Karena itu saya akan jelaskan kejadian ini mulai dari awal sampai heboh dengan bahasa awam. Jadi awalnya pemerintah berencana membuat bendungan di Desa Wadas bernama Bendungan Bener. Bendungan Bener diperkirakan dapat mengairi lahan pertanian seluas 15.069 hektar dan mengurangi debit banjir sekitar 210 kubik per detik. Bendungan ini masuk ke dalam proyek strategis nasional. Proyek ini ditentang sebagian warga dengan alasan akan merusak lingkungan. Mereka didukung oleh LSM yang diisi banyak SJW. Yang paling keras menentang proyek strategis nasional tersebut adalah Walhi. GG banget ya bun, sekelas LSM bisa menentang keputusan sebuah negara. Punya kekuatan apakah mereka sehingga bisa menekan keputusan pemerintah dalam melaksanakan proyek strategis nasional? Nah, yang jadi masalah perlawanan para warga yang menolak didukung LSM dan SJW ini ternyata kalah secara hukum. Padahal mereka sampai bawa-bawa keputusan MK loh. Manajer kampanye tambang dan energi Walhi, Fani Trijambore, mengatakan kegiatan ini seharusnya dihentikan mengingat adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 garis miring PUU strip 18 Romawi garis miring 2020. Nyatanya ketika mengajukan gugatan ke PT UN dan melakukan kasasi hingga tingkat MA, tuntutan warga tersebut ditolak. Artinya alasan soal lingkungan tersebut hanyalah bualan yang tidak ada dasar hukumnya. Apakah isi putusan MK yang dibawa-bawa oleh Walhi ini? Adapun dalam amarnya memerintahkan untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas. Kata kunci permasalahan ini ada di kata berdampak luas. Benarkah penambangan andesit di Desa Wadas akan berdampak luas terhadap lingkungan? Perlu kita ketahui bahwa luas tanah yang dibutuhkan untuk pembangunan tersebut hanya sekitar 150 hektar. Sedangkan luas Desa Wadas secara keseluruhan itu sekitar 405.820 hektar. Sebagai perbandingan, luas Freeport sebelum Blok Wabu dikembalikan kepada pemerintah adalah 212.950 hektar. Kita bulatkan saja 200.000. Pertanyaannya, kemana Walhi selama ini saat 200.000 tanah di Indonesia dikeruk oleh asing? Untuk kepentingan nasional koar-koar, tapi saat tanah Indonesia dikuasai asing mereka mingkem. Kenapa? Ya karena mereka dapat dana dari asing. 150 hektar mereka teriak-teriak, padahal di luar sana jutaan tanah negara dikuasai asing mereka mingkem. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batu bara atau Minerba, luas wilayah pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi mineral maksimal sebesar 25.000 hektar. Inilah alasan mereka kalah gugatan, karena sudah ada dasar hukumnya berapa luas maksimal untuk mendapatkan izin pertambangan. Desa Wadas hanya 150 hektar tanah yang akan dijadikan lahan tambang andesit. Untuk membuat bendungan bener yang merupakan proyek strategis nasional, hanya 0,06% dari syarat maksimal. Yang perlu kita ketahui, dalam membuat undang-undang, maka DPR dan pemerintah juga tidak asal-asalan. Mereka akan mendatangkan banyak ahli termasuk ahli lingkungan. Jadi luas maksimal yang tercantum dalam undang-undang sudah pasti akan memikirkan dampak lingkungan.
Jelas saja gugatan sebagian warga desa Wadas dibantu LSM ini ditolak karena isu soal dampak lingkungan adalah alasan konyol. Akhirnya karena proses hukum kalah, yang dilakukan adalah cara provokasi dan intimidasi. Warga yang setuju dengan penambangan andesit untuk proyek strategis nasional tersebut mendapatkan intimidasi dari warga yang kontra. Inilah yang akhirnya membuat aparat turun tangan untuk mengamankan proses pengukuran tanah dari warga yang sudah setuju. Ini adalah hak warga yang setuju. Justru sangat aneh ketika warga yang tidak setuju yang malah protes, demo sampai bawa senjata tajam. Mustahil warga seberani itu kalau tidak ada yang backing. Siapakah yang backing? SJW mental penjilat bergabung dengan LSM bayaran asing. Maka ketika upaya mereka gagal, mulailah taktik play victim dilancarkan. Itulah sebabnya alih-alih membahas asal-muasal kejadian ini, mereka lebih menyoroti aksi aparat hanya berdasarkan beberapa potongan video. Tujuannya untuk mendistorsi masyarakat akan kejadian yang sebenarnya. Padahal jika berbicara soal dampak, jauh lebih banyak dampak positifnya pembangunan bendungan bener ini. Jika penulis jadi warga, maka penulis juga akan setuju. Simpel saja, karena selain mendapatkan ganti untung, penulis juga akan menambah amal. Tanah penulis yang akan dipakai proyek strategis nasional tersebut akan dibuat bendungan yang mengairi lahan pertanian seluas 15.069 hektar dan mengurangi debit banjir sebesar 210 kubik per detik. Tidak hanya desa Wadas, desa di sekitarnya juga akan mendapatkan dampak positif dari pembangunan bendungan tersebut. Hal ini tentunya akan membuat pertanian di desa Wadas dan sekitarnya menjadi maju, karena tidak hanya musim hujan, musim kemarau sekalipun pertanian di sana akan mendapatkan pengairan yang cukup. Penulis tinggal beli tanah baru di lokasi lain. Uang lebihnya dari ganti untung bisa dipakai modal usaha. Selain itu, penulis akan mendapatkan pahala karena dari tanah penulis banyak desa dan petani yang usaha pertaniannya akan maju. Tentunya setelah bendungan tersebut selesai. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Ingat, luas tanah Wadas sekitar 400.000 hektar, dipakai 150 hektar. Masih banyak tanah lain yang bisa kita beli dan dijadikan lahan usaha. Lalu bagaimana dengan SJW dan LSM yang teriak sok peduli lingkungan? Cuekin aja bos, itu mah cuma bullshit. Karena mereka hidup di kota dengan gedung-gedung mewah dan fasilitas yang wah. Kalau mau bicara lingkungan, memangnya kota dan gedung tersebut dibangun di atas langit? Ya enggak lah bos. Berapa luas tanah yang dikorbankan untuk gaya hidup para SJW dan LSM di kota-kota tersebut? 150 hektar tanah di Wadas untuk pembangunan bendungan bener yang akan mengairi desa-desa sekitar jauh lebih bermanfaat daripada jutaan hektar tanah untuk memenuhi gaya hidup LSM dan SJW yang sok peduli lingkungan. Tampaknya sekian dulu. Ini hanya sebagian kecil saja masalah yang bisa penulis bahas. Silakan bagikan kepada masyarakat yang terprovokasi LSM dan SJW, biar mereka melek telah dimanfaatkan makhluk-makhluk egois. Begitulah dari Kura-Kura. Bagaimana menurut Anda? Artikel ini dilansir dari siwot.com.